Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Masyaallah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah dan terima kasih banyak buat jamaah dari Lamongan sudah mampir ke sini. Tepuk tangan dong dari Jawa Timur. Terima kasih atas waktunya dan juga buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Sebelum kita membahas tentang tema kita pagi hari ini, kita lihat dulu yuk. Ada sebuah berita nih yang sama-sama perlu kita simak. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya. Gara-gara piutang nekat bunuh balita. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini dia tayangannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. Ya Allah, itu kalau memang emosi emaknya, jangan dilampiasin kepada anaknya. Anaknya siapa Bu? Anaknya maksudnya ya Bu ya? Iya anaknya, iya ya Allah. Kalau kesel sama orang tuanya ngapain anaknya jadi korban. Iya, kasihan anak-anaknya. Iya, anak kan gak tahu apa-apa. Iya. Yang ngutang kan orang tuanya ya Ustadz ya. Ustadz yang ngutang masa Anwar yang diomel-omelin orang. Iya, iya, iya. Jangan seret-seret anak saya dong. Enggak, makanya kita lagi coba kasih contoh seolah-olah. Nah ini kan enggak sesuatu tindakan yang enggak baik maksudnya Pak, Ustadz lain Maulana. kali ambil contoh, jangan contoh ke anak saya Pak, dong. takutnya kalau contoh orang lain tersinggung. Kalau Oh, Bapak iya kan juga sih. enggak, alhamdulillah. Jadi Ibu, gimana Ustadz dengan baiknya? ibu siapa? Iya Ibu. Saya Iya. Ibu Naili Numfitli Heeh. dari Majelis Taklim Jamjami, Lamongan, Jawa Timur. Masya Tepuk tangan Allah. Ibu Naili dong. makasih ya. Ibu Nelly makasih ya Udah tanggapannya komentar. mewakili jamaah se-Indonesia betul. melihat tayangan tadi. Tolong katanya Bu Nelly. Nelly tuh nenek Linca ya? Iya nenek Linca. Iya aja lagi. Bu. Kata Bu Nelly, tolong kalau ada masalah dengan orang tuanya jangan libatkan ke anaknya. Betul. Kasihan Makasih anaknya. banyak ya Bu. Makasih Bu. Sini boleh saya minta mic-nya lagi Bu. Silakan duduk. Tepuk tangan dong buat Ibu Nelly. Ustadz mohon izin dikomentari Ustadz. Silakan. Izin Pak Yai Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan tentang hukum dalam Islam menghilangkan nyawa orang. Jelas-jelas ini tidak dibenarkan. Karena menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam. Dan dia akan kekal di dalamnya. Ingat, Allah murka kepadanya dan mengutuk serta menyediakan azab yang sangat pedih. Kenapa? Karena pembunuhan itu termasuk dosa besar. Keharaman atas nyawa, keharaman atas darah, harta dan kemuliaan. Jadi kita tidak boleh menghinakan orang, apalagi sampai menghilangkan nyawa. Kita tidak boleh mengambil hak orang, apalagi kita mencuri, apalagi merampok dan sebagainya. Nauzubillah summa Tidak nauzubillah. dibenarkan. Jadi tidak dibenarkan. Kalau memang urusannya dengan orang tuanya, silakan dibereskan dengan orang tuanya. Iya. Anak ini apalagi masih kecil, nggak tahu apa-apa Nggak ya. bisa. Bukan berarti anaknya jadi jaminan. Nggak ada yang Tahu seperti nggak itu. dosanya itu parah banget. Nauzubillah. Bagaikan membunuh seluruh manusia. Nauzubillah summa Dan nauzubillah. ingat, yang punya nyawa itu siapa? Allah. Maka Allah sendiri yang akan menghadapinya. Nauzubillah semua nauzubillah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Ya Allah pagi-pagi udah ngomel. Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana. Tapi emang bener yang begini-begini itu nggak bener. Kita tuh harus tegas untuk hal-hal yang memang salah gitu ya. Nah ini saya coba mau tanya sama jamaah. Lemas amat dari Lamongan pegel apa naik bis. Jamaah. Gitu dong semangat. Namanya orang tua ya, khususnya yang namanya ibu nih yang di rumah nih, pasti. Apa tuh? Ibu ini begini terus. Kenapa? Udah selesai. Sudah selesai, mungkin dia sakit gigi. Jangan dikomplain. Saya mau nanya sama ibu, ibu.
Oh iya, Jawa Timur agak halus. Harusnya kan Jawa Timur tegas. Ibu. Nah gitu dong ya. Ibu punya ikatan khusus gak sama anaknya? Pasti lebih dekat ibu daripada bapak kan sama anak kan? Betul apa betul? Bahkan ada nih ibu nih ya yang gak mau ngelepasin anaknya padahal anaknya udah kuliah. Ada yang udah kerja, ada yang udah nikah. Masih aja disuapin sama ibunya. Betul apa betul? Betul, karena sayang ya Bu ya Pak ya. Ini Masya Allah, tapi kita perlu tahu nih buat jamaah yang di rumah juga ya. Pembahasan kita hari ini bagus banget nih, mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya. Temanya apa sih? Temanya adalah seperti apa batasan ibu kepada anaknya. Ayo yang di rumah siapin catatannya dulu ya. Sebelumnya kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang semua anak pasti membutuhkan ibu. Coba kita lihat tayangannya, ini dia nih. Ini Masya Allah Pak Kiai. Iya. Masya Ngelihat Allah. kita ingat ibu kita ini Masya Allah luar biasa ya. Begitu Betul, cintanya Kak kepada Fadli. kita anak-anaknya. Begitupun sekarang nih Pak Iya. Kiai Haji Agus Darmawan saya lihat Mama Allah. di sini juga dengan anak-anaknya Masya Allah luar biasa. Baik, Tapi Kak gini, Fadli. kita kan yang namanya anak-anak muda atau mungkin sebagai orang tua ini nggak pernah berhenti belajar. Iya. Kita terus belajar. Betul. Apalagi dari senior-senior kita nih yang Iya. udah berhasil membesarkan anak-anaknya dengan hebat ini. Pak Iya. Kiai bingung Iya. nih. Kalau seandainya anak udah balik atau Iya. puber. Kadang-kadang nih ada beberapa ibu yang bingung ngadepin emosi anak yang kelihatannya tuh kayaknya labil gitu. Sebenarnya Iya, nih Pak Kiai mohon izin ya. Dalam Islam hal-hal apa yang harus diajarkan seorang ibu ketika anak mulai beranjak balik. Nah Iya, tepuk iya. tangan dulu buat guru kita Pak Kiai Haji Agus Darmawan. Fadol Pak Kiai. Terima kasih Kak Fadli, Kiai Haji Maulana, juga Kiai Syam, ibu-ibu, bapak-bapak 4 orang. 4 orang iya mewakili. Pemirsa Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Lillah. walhamdulillah, Lillah. summalhamdulillah, alladzi nastofa amma ba'du. Pemirsa Indonesia, hari ini kita berdoa semoga Allah memberkahi kita dunia dan akhirat. Amin. Betul Kak Fadli. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Jangan main-main itu. Bahwa surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Lah, seorang ibu, orang tua, ayah dan bunda tidak mesti kepada orang-orang yang puber, anak-anak yang sudah balik. Ternyata seorang ibu, seorang ayah itu harus menerapkan pada usia dini, usia kandungan, usia anak-anak. Awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistikan. Pemirsa, yang pertama kali awal itu diterapkan kepada hamba, kepada anak, awalu wajibin. Pertama wajib tidak lain adalah kenalkan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin dong. Amin. Nah, yang pertama adalah saya berkali-kali kok ngomong dari zaman dulu sampai sekarang bahwa terapkan yang pertama kepada anak kita, baik yang belum balik maupun yang sudah balik. Thubut ainudujul akidah, kemantapan ideologi akidah yang tinggi. Amin dong. Amin. Yang kedua adalah thubutun ainudujul akli, mantapkan rasio, pola pikir, pisau analisa, daya intelektual yang tinggi. Itu tergantung pada orang tuanya, kepada bapak dan ibunya. Yang ketiga, supaya anak itu tegar dan juga dia disiplin, thubutun ainudujul an-nafsi, thubut ainudujul nafsi, kemantapan jiwa. Walaupun ada ombak dan badai, halilintar menggelegar, angin puting beliung, karang di tengah laut, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Masya Allah. Baru yang keempat, jangan lupa thubutun ainudujul ijtimai, kemantapan sosial, hidup bermasyarakat. Itu yang harus wajib diterapkan kepada anak yang balik maupun yang belum balik. Begitu Kak Fadli. Masya Allah, tepuk tangan dong buat guru kita. Pak Kiai terima kasih Amin, banyak. amin. Jazakallah Baik, khair ilmunya. Amin, Kak Fadli. Ya Allah, ini kita harus banyak belajar sama yang senior-senior. Bagaimana caranya kita mengurus anak emang Pak Kiai ya. Kak Fadli. Siap. Wajahnya bersinar. Amin. Karena ada Lampu. Enggak, Ya Allah, hati. ada hati. Hati yang Ada bagus. lampu. Iya. Tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Pak Kiai Haji Agus Darmawan. Jamaah. Yeay. Kita lihat lagi nih sebelum kita lanjut ya, ada video lagi tentang seorang ibu bela anaknya malah dihujat sama netizen. Netizen. Coba kita lihat tayangannya, ini dia nih.
Iya, ini dia ya. Kadang-kadang memang begitu. Netizen ada benernya juga gitu ya. Kalau memang Iya. harus anak yang salah itu ya emang anaknya salah gitu. Betul. Kita sebagai orang tua juga nggak bisa juga kalau anak salah kita bener-benerin gitu ya Bu ya. Berarti nggak sayang. Benar, berarti nggak mendidik anak kita. Betul. Nah sekarang gini nih Ustaz Syam, kita lanjut lagi coba. Sekarang kita bicara masalah tentang Islam. Sebenarnya seperti apa nih? Kalau kita punya anak kan nggak selalu kecil terus. Nanti suatu saat dia menikah. Nah pas saat dia menikah, batasan seorang ibu membela atau memberi perlindungan kepada anak-anaknya terutama yang sudah balik atau mungkin bahkan sudah menikah itu seperti apa Ustaz Syam? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Fadol Ustaz Syam. Habib Mas Fadli, guru kami Ustaz Maulana, Pak Kiai serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Taghabun ayat 14-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Allah. Sungguh harta dan anak-anak kalian wahai orang-orang yang beriman adalah musuh bagi kalian, maka hindarilah permusuhan itu. Wa in ta'fu, akan tetapi kalau kalian memaafkan, wa taghfiru wa tasfahu wa taghfiru, memperbaiki lalu memohon ampunkan, sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Lalu Allah sambung bahwa harta dan anak-anak itu merupakan ujian bagi orang tua. Kalau pertanyaan sampai usia berapa atau batas apa orang tua mengingatkan, membela sang anak yang telah balik. Kalau anak masih kecil sering kita dengar bahwa anak itu adalah raja. Kalau anak udah masuk usia remaja, anak itu adalah seorang tawanan. Kalau dia sudah masuk usia dewasa, maka dia adalah sahabat. Tapi kalau sudah lewat dari itu, maka dia seperti orang lain yang kita memperlakukannya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dia menuju kema'rufan, kebaikan, maka mesti amar. Apa amar? Saling mengingatkan, saling mendukung dalam kebenaran. Kalau dia dalam kebaikan. Tapi kalau dia dalam kemungkaran, maka kita juga ada tugas nahi mungkar, mencegah daripada kemungkaran sampai kapanpun usianya. Mau 40 tahun ke usia pernikahannya, 50 tahun ke usia pernikahannya. Kalau orang tuanya masih hidup, tetap tugasnya saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mencegah dalam kemungkaran. Masya Allah luar Ta'ala biasa. alam. Tepuk tangan dong. Buat Teta Syam ya kan? Udah Teta. Kalau Daeng Udah masih Teta. bujangan. Ini udah bener Udah nih. Teta ini. Pecinya udah tetap. Oh, Teta. Makasih banyak Ustaz Siap. Syam. Wah, Ustaz Maulana, ini mau izin nih. Ini makanya kan kita sebagai orang tua juga harus mengajak kebaikan buat anak-anak kita. Terutama Ya. untuk anak-anak ini masih kecil supaya diingat terus sampai besar. Ada caranya sebenarnya Ada. bagaimana kita mengajarkan anak mengenalkan kebiasaan yang baik. Apa itu Ustaz? Salah satunya berdonasi, Oh, Masya bersedekah. Makanya alhamdulillahirobbilalamin, terima kasih banyak CT Arsa, yang mana CT Arsa Foundation terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan cara, mau tahu, Oh. bersedekah dan Dan apa Ustaz? doa yang terbaik. Oh, Masya Allah. Yang jelas gini, ketika ada donasi seperti ini untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal, maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara ini. Nih, scan QRIS CT Arsa Masya Foundation Award ini. Allah. Nah, Dan tahu nggak? apa tuh, Ustaz? Ini tidak ada pemotongan, semua biayanya ditanggung oleh CT Arsa. Masya Allah, Jadi tepat berkah. sasaran langsung digunakan. Amin, berkah, berkah, berkah. Mudah-mudahan ya, ayo buat semuanya orang tua ini kita ajak anak kita mulai dari kecil belajar untuk melakukan kebaikan, salah satunya dengan berdonasi. Oke, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Nanti kita lanjut lagi setelah yang satu ini, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah.